Haleluya, puji Tuhan telah mengizinkan kita bisa datang ke gereja Dia untuk menyembah Dia dan memanjatkan pujian kita dan doa kita. Saya percaya semua doa kita Allah Bapa telah dengar dan akan menjawab kita. Amin. Hari ini kita akan lanjut dengan pelajaran seri di Daniel dan ini adalah pelajaran yang ke-14 dan kita mulai 70 minggu, Wahyu 70 minggu. 70 minggu. Dan ini adalah pelajaran pertama. Daniel pasal 9. Kita akan baca Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca, saya bacakan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Inilah firman Allah. Daniel pasal 9 itu adalah peristiwa atau catatan Daniel itu menerima wahyu yang paling pusat dari 70 minggu itu. Bisa juga dibilang wahyu pusat dari seluruh Alkitab bahkan. Karena ini sangat dekat berhubungannya dengan wahyu akhir zaman. Hal-hal yang akan terjadi. Dan ini adalah jawaban Tuhan kepada doa Daniel bagi bangsa dia dan umatnya. Dan Tuhan mengutus malaikat Gabriel persis di saat Daniel itu mulai berdoa. Dan apa yang membuat Daniel berdoa? Itu karena Daniel sadar melalui dia membaca Alkitab. Jadi dia sadarnya lewat dia baca Alkitab. Jadi itu adalah kalau kita memperhatikan firman Tuhan, dan itu yang akan membuat kita sadar, dan doa yang benar itu di saat kita tuh mengerti firman Tuhan. Itu doa yang benar. Dan melalui doa itu atau doa itu didengar oleh Tuhan, dan langsung dia mulai doa, Tuhan langsung juga kirim jawabannya melalui malaikat Gabriel. Dan jawabannya adalah bukan hanya tentang apa yang Daniel itu doakan, tetapi lebih dari itu. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa, kita juga akan menjadi umat yang berdoa, yang akan datang kepada firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan kita berdoa, dan Tuhan akan mendengar doa kita. Kapan? Bukan di saat kita selesai doa, tapi di saat kita mulai doa, Tuhan itu udah kirim malaikatnya dengan jawabannya. Amin. Dan jawabannya adalah bukan apa yang kita minta, bukan hanya apa yang kita minta, tetapi seluruhnya. Amin. Semoga itu menjadi jawaban kepada doa-doa kita juga. Jadi yang pertama, mari kita pikirkan alasannya kenapa harus ada tawanan Babel. Karena isi dari apa yang Daniel baca itu di kitab Yeremia 25 dan pasal 29, Tuhan bilang 70 tahun. Kamu akan dihukum, ditawan, dan kembali dalam waktu 70 tahun. Dan Daniel itu sadar dengan hal itu. Maka waktu saat Daniel sadar, dia mulai berdoa. Kenapa? Karena itu baru, itu 2 tahun lagi udah di 70 tahun, 70 tahun itu. Mereka udah 68 tahun di Babel, dan sekarang dia sadar 2 tahun, tinggal sisa 2 tahun lagi. Kalau itu kita, dan kita baca Alkitab, lalu kita sadar,
2 tahun lagi. Sampai dunia itu kiamat. Apa yang kita akan lakukan? Kalau itu kita. Jual semua saham kita? Atau mulai bertobat? Baru mulai baca Alkitab? Apa yang kita akan lakukan? Perasaan kita tuh akan seperti apa? Emosi kita, yes, akhirnya harinya akan tiba. Berapa orang akan mengatakan seperti itu? Saya nggak bisa tunggu. Atau berapa orang bakal bilang, aduh, udah dekat gitu. Berapa orang akan bahagia? Atau berapa orang akan takut? Atau dua-duanya? Daniel itu dia pakai baju kabung, dia berpuasa. Kenapa? Bukan karena dia tidak siap, tetapi karena dia sadar. Dia sadar umat Tuhan, mereka itu belum siap. Maka dia mulai berdoa. Tetapi kita akan bicara itu nanti. Alasan dia sadar umatnya tidak siap, itu artinya umat dia itu belum 70 tahun itu yang Tuhan hukum mereka itu belum menghasilkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu untuk membuat mereka bertobat. Kita sebagai orang tua pernah hukum anak gak? Rasanya apa di saat kita hukum anaknya? Lalu kita tanya anaknya, sekarang kamu sadar? Kamu sudah bertobat belum? Kamu sadar gak apa yang kamu buat salah? Dan anaknya jawab, memang saya buat salah apa? Kalau itu kita pengen apa? Sekali lagi, tidak akan berhasil. Itu mungkin perasaan Tuhan juga. 70 tahun mereka ditawan, tapi mereka tetap tidak sadar kesalahan mereka itu apa. Mereka tidak bertobat. Itu mirip kita. Kita mengalami segala makan kesusahan, lalu kita bilang, Tuhan, aku buat salah apa sih? Sampai dihukum kayak begini. Ya kan? Jadi Daniel itu dia berdoa, doa pertobatan demi umatnya. Jadi tawanan di Babel itu alasannya apa? Yang pertama, menyembah berhala karena mencemarkan bait suci Allah. Kita bisa lihat ini dengan dua cara. Kalau berhubungan dengan diri kita sendiri, apakah kita melakukan dosa ini? Saya akan beritahu ada 4 alasan yang saya akan sharing. Dan 4 alasan ini adalah alasan yang paling dasar di dalam kehidupan Kristen atau umat Tuhan. Dan itu yang mereka langgar. Jadi dengan berhubungan dengan kita sedang melihat ini. Pendeta Abraham Pak sebenarnya udah sharing ini kepada kita. Kenapa? Agar kita tahu sejarah Israel. Agar kita tahu bagaimana itu membuat Israel hari ini jadi kayak seperti apa. Tidak. Tetapi kita, umat Tuhan, jangan melakukan kesalahan yang sama. Atau misalkan kita telah melakukan kesalahan yang sama, kita bisa bertobat sebelum waktunya tiba. Jadi yang pertama, menyembah berhala. Bagaimana mereka menyembah berhala di dalam bait suci Allah? Bagaimana dengan kita? Kita ada 2 macam bait suci. Sekarang tempat yang kita menyembah dan tubuh kita. Apakah dan ataukah kita sedang menyembah? Mereka kan di mezbah Tuhan, mereka membelakangin mezbah Tuhan dan mereka menyembah berhala. Secara luar mereka ada di dalam bait suci seperti mereka menyembah Tuhan, tapi sebenarnya di dalam bait suci mereka menyembah berhala. Apakah kita sedang melakukan hal itu hari ini? Dan saya percaya kamu tahu apa maksud saya atau maksud kita di saat saya bilang berhala. Ini tidak selalu seperti kayak patung kan? Tetapi apa yang kita lebih suka, apa yang kita lebih ikutin daripada Tuhan, dan kita melakukan itu di dalam bait suci Allah
kita melakukan itu dalam tubuh kita dan kehidupan kita. Yehuda, bangsa Yehuda, percaya kepada berhala-berhala asing dan bantuan asing atau kafir. Dan 2 Tawarik 36 ayat 14. Mereka belajar kejijihan dari semua bangsa. Mereka bilang itu trennya. Semua gereja lain, semua orang lain lakukan itu. Kenapa kita tidak boleh lakukan itu? 2 Tawarik 36 ayat 14. Jadi ini bukan hanya kan apa yang mereka jalankan itu datang dari filsafat dan pikiran mereka. Mereka mengikuti semua kejijihan bangsa-bangsa. Dalam terjemahan lain, itu cara orang kafir. Orang kafir itu bangsa-bangsa dan mereka mencemarkan rumah Tuhan yang telah dikuduskan di Yerusalem. Kita melihat itu di dalam kitab Yeskel secara detail apa yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka ngeledekin orang-orang Tuhan. Tuhan kirim orang-orang yang bawa firman Tuhan tapi diledekin. Mereka cuekin firman Tuhan. Apakah kita melakukan itu? Berapa kali kita dengar firman Tuhan lalu kita lupa. Kita anggap enteng. Kita bicara ini hari Minggu, di hari Tuhan, bagaimana anak mantu Lot. Mereka menganggap firman Tuhan itu seperti lelucon. Mendengar firman Tuhan, mungkin rasa ketusuk dikit waktu ibadah, tapi pulang ke rumah, itu nggak ada hubungan dengan kita lagi. Keluar tiba-tiba saya ada penyakit amnesia, saya lupa dengan firman Tuhan. Jadi ini semua mengenai rasa enak, rasa bersalah, rasa diberkati selama dalam ibadah, tapi kalau hidup saya kembali ke hidup nyata saya lagi, firman Tuhan itu di mana? Itu sama seperti kita menganggap enteng pesan Tuhan. 2 Tawarik 36 ayat 15-16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Jadi pesan Tuhan itu dikirim berulang kali. Dan apa yang jawaban mereka? Mereka bilang, aku udah pernah dengar itu berulang-ulang kali. Dia ngajar itu lagi. Tapi Tuhan lakukan itu kenapa? Karena Tuhan kasihan kepada umatnya. Dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Yang ketiga, tidak taat kepada menjaga hari Sabat. Sama pasalnya 2 Tawarik 36 ayat 20-21, mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Jadi karena mereka tidak kasih tanahnya istirahat dan tidak jaga hari Sabat, itu sebabnya. Jadi 70 tahun Sabat itu sudah genap. Berarti itu total berapa tahun? Mereka tidak jaga tahun-tahun Sabat. Di mana 70 tahun Sabat itu tidak diikutin. Kalau kita baca Apokripa, itu 490 tahun kurang lebih segitu. Itu kurang lebih 70 tahun Sabat. Mereka melanggar. Yang keempat, tidak jaga rumah Tuhan. Nehemia 13, 11-12.
Dia bilang, aku menyesali para penguasa, katanya, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja, lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke bendaran. Jadi mereka tidak memberi perpuluhan. Tidak jaga hari Sabat artinya tidak menyembah. Karena kamu tidak datang untuk menyembah, kamu juga tidak memberi perpuluhan. Kamu tidak jaga rumah Tuhan. Kamu abaikan rumah Tuhan. Ini di kitab Nehemia. Pada akhirnya mereka memulihkan kembali rumah Tuhan dan mengikuti lagi memberi perpuluhan di saat mereka kembali dari Babel. Berarti selama mereka di sana mereka tidak melakukan hal itu. Hanya setelah mereka kembali baru ini dipulihkan perpuluhan ini. Apa 4 hal itu? Menyembah berhala. Yang kedua apa? Menganggap enteng firman Tuhan. Yang ketiga, tidak jaga hari Sabat. Yang keempat, meninggalkan rumah Tuhan dalam hal memberi persembahan. Ini adalah hal-hal yang paling dasar yang kita pun bisa lakukan. Sebenarnya, ini keistimewaan yang kita bisa lakukan. Tuhan tidak biarkan siapa, sembarang orang untuk lakukan hal-hal ini. Tapi kita memiliki hak, karena kita umat Tuhan, kita bisa melakukan 4 hal ini. Maksudnya menyembah dan memberi perpuluhan. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, jangan bilang ini cuma di perjanjian lama. Perjanjian baru pun ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita, dan Rasul Paulus. Dan ini adalah hal-hal di saat kita tidak melakukannya, kita bilang, oh ya, saya melepas hak saya untuk menjadi orang Tuhan. Mari, ini sebenarnya peringatan untuk kita. Karena sebuah bangsa jatuh gara-gara mereka tidak melakukan hal ini. Karena mereka menganggap enteng hal-hal seperti ini. Mari kita ambil ini sebagai peringatan kita. Karena di saat kita tidak melakukan hal-hal ini, kita melepaskan hak kita dan perlindungan kita. Dalam kata lain, jangan tanya kenapa hidup kita tuh tidak lancar tanpa melakukan hal-hal ini. Mari kita jangan batasi diri kita dengan mengatakan, oh, saya orang yang hanya ke gereja di hari Minggu. Saya harap pendeta itu bisa mengerti. Saya adalah orang yang hanya bisa kasih perpuluhan setahun sekali. Atau saya imannya memang kurang untuk kasih perpuluhan. Kalau begitu kita harus menyelesaikan masalah ini. Jangan hanya puas dengan posisi ini. Saya berharap orang-orang yang sedang nonton online pun sedang mendengarkan hal ini. Jangan kita batasi diri kita dan bilang, oh, saya hanya bisa menyembah online. Mungkin ini mengganggu diri kita bahwa pendeta itu sedang mengatakan hal ini, tetapi saya harus menyampaikan kebenaran. Terutama orang-orang yang di posisi pemimpin di gereja. Mari kita jangan rubah budaya gereja untuk membuat semuanya lebih enteng, biar lebih gampang gitu untuk percaya. Sebenarnya hal itu bisa juga menyinggungkan Tuhan. Saya bicara dari pengalaman saya sendiri mengenai perpuluhan. Di saat pendapatanku atau keuanganku menjadi naik atau inflasi naik lebih tinggi dari gaji aku naik, saya bukan bicara mengenai gaji saya di sini, tapi hal-hal tidak selancar dan kadang dalam situasi kita atau tempat lain di mana kita harus keluar duit,
tempat pertama atau di mana yang kita kurangin? Apa yang kita kurangin dulu? Ada orang yang mengurangi perpuluhan. Atau dia memutuskan, oh karena uangnya nggak cukup, ya bulan ini saya nggak kasih perpuluhan. Hati-hati. Tuhan bilang, uji aku mengenai hal itu. Uji artinya kan dua hal, diberkati atau di perpuluhan itu harusnya hal yang terakhir. Bahkan itu bukan pilihan sebenarnya bagi umat Tuhan. Saya bicara dari pengalaman, secara langsung dan tidak langsung. Kalau kita mulai kurangin dari perpuluhan, kamu akan kena situasi di mana kamu mau perpuluhan pun udah nggak bisa. Maka, mari kita ingat kenapa Israel binasa. Dan apa dan bagaimana Tuhan ingin mereka bertobat. Bagaimana Daniel menerima wahyu mengenai 70 minggu. Mari kita pertama baca mengenai doa Daniel. Setelah kita baca kitab Yeremia dan dia sadar masanya melalui firman, itu saatnya dia mulai berdoa. Dan doa dia apa dan bagaimana cara dia berdoa di sini. Mari kita baca bergantian. Daniel 9:4-19. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku. Tentang Daniel 9:4-19. Oh, Daniel 9, sorry. Daniel 9 ayat 4-19. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dan perintah dan peraturanmu, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi dan hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem, seperti yang tertulis dalam Alkitab Taurat Musa. Segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadanya. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkan kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dan segala perbuatannya dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik.
Jadi dia bilang dia layak terima hukuman ini. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Jadi dia sedang bilang, memang kita dosa dan kita layak terima hukuman ini. Tetapi Tuhan, berilah belas kasihan-Mu kepada kami. Kenapa? Kenapa? Karena gara-gara kita, nama-Mu menjadi cemar. Orang malah jadi jelekin Tuhan karena kita. Jadi kalau bukan demi kita, paling enggak demi untuk nama-Mu dan kemuliaan-Mu. Dalam kata lain dia sedang bicara begitu. Ayat 17, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di kehadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ayat 19, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindak dengan tidak mentangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Wow, semoga kita di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang bisa mendoakan gereja kita, saudara-saudara kita dalam gereja, anggota keluarga kita, bahkan bangsa kita seperti ini. Menurut saya Tuhan sedang menantikan orang yang bisa bertanggung jawab untuk dosa, semua dosa, dan doa seperti ini. Semoga kebaktian kita hari Rabu itu menjadi waktu di mana umat Tuhan yang berdoa seperti Daniel itu bisa berkumpul dan berdoa, saling mendoakan untuk gereja pusat kita, dan doakan bangsa kita seperti ini. Mari kita lakukan hal ini. Sekarang Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 23, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Aku doa kamu dan saya, Gereja Sion ini, bisa berkumpul dan berdoa agar kita pun bisa menjadi orang yang sangat dikasihi. Amin. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi penglihatan itu apa? Wahyu itu tentang apa? Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 itu adalah wahyu yang sebenarnya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi apa yang sedang terjadi di sini, atau apa yang akan terjadi dalam 70 minggu ini? 70 kali 7 masa telah ditetapkan. 70 kali 7 masa itu bukan minggu. Kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya minggu. Tapi ini artinya 77. 70 angka 7 itu telah ditetapkan. Tidak dibilang minggu, hari, atau tahun. Bukan 1 minggu. Kalau kita bilang 1 minggu, itu kelompok dari 7 hari kan, gabungan 7 hari. Jadi ini bukan seminggu, bukan 7 hari, bukan 7 tahun, tetapi 7 kali 7. Kita bisa anggap 70 kali 7 hari atau 70 kali 7 tahun. Untuk mengerti cara hitung 70 kali 7 masa, ini adalah struktur simbolis mengenai waktu untuk Tuhan melakukan pekerjaan penyelamatan dan penghakiman.
Jadi ini udah termasuk pekerjaan penyelamatan dan penggenapannya di akhir zaman. Tetapi hitungan satu hari sebagai satu tahun, seperti yang kita udah tahu di Bilangan 14 ayat 33, setelah mereka memata-matai tanah Kanaan selama 40 hari karena mereka tidak nurut, maka itu dikali 1 tahun untuk setiap hari. Maka 40 tahun di padang gurun. Yesaya pasal 4 ayat 6 juga dikatakan, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi kembali lagi, kalau kita hitung 70 kali 7 ini secara tahun berarti 490 tahun. 70 kali 7 masa itu sama dengan 490 tahun. Dan kita akan hitung-hitung lebih lagi di kebaktian berikutnya. Tapi 7 adalah angka penggenapan, mau itu dalam hal hukuman atau penghakiman. Menurut Imamat 26, ayat 18, 21, 24, dan 28. Yang terakhir, mari kita bicara mengenai struktur waktu dari 70 minggu, 70 kali 7 masa. Sebelumnya, mari kita kembali ke ayat 24. Apa yang akan terjadi di Daniel pasal 9 ayat 24. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan, mengakhiri dosa. Yang pertama, untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa. Jadi ini waktu di mana dosa itu akan berakhir dan akan ada pendamaian untuk menghapus kesalahan. Setelah itu, keadilan yang kekal akan datang untuk menggenapi penglihatan dan nabi bati penggenapan firman Tuhan, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ini hal-hal yang akan terjadi. Sekarang struktur waktu. Ada beberapa hal yang dia sampaikan dari pandangan kita sudah genap. Ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi saat firman itu keluar, itu bicara mengenai kembali ke Yerusalem. Jadi di sini dibilang, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun dari saat firman itu keluar. Dari saat firman itu keluar. Jadi dari saat firman itu keluar artinya kembali ke Babel. Kembali dari Babel. Lalu dikatakan sampai yang diurapi itu. Jadi dari kembali dari Babel sampai mengurapi Mesias itu 62 minggu ditambah 7 minggu jadi 69 minggu. Lalu ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya. Maka datanglah rakyat seorang raja dan memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kita bicara mengenai antikristus, tetapi setelah 62 minggu di sini kan dibilang bahwa Mesias itu orang yang diurapi itu akan disingkirkan. Ini bicara mengenai penyaliban Yesus Kristus di salib.
Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Jadi munculnya antikristus di sini. Ini gapnya, ada gap di sini. Kayak periode berselang. Jadi kalau kita gambar seperti ini, misalkan ada 7 minggu di sini, 7 masa. Setelah itu ada 62 masa, atau 62 minggu, dalam bahasa Inggrisnya. Dan setelah itu Mesias itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, katanya disingkirkan. Nah, di sini muncul gap. Jadi menurut penubuatan ini 70 minggu itu tidak lanjut seperti itu, tetapi ada gap. Lalu di ujung ada 1 minggu, jadi 7 tambah 62 plus 1 itu 70 minggu, tapi ada gap di tengah-tengah. Lalu di ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini 7 masa ya, cuma 1 kali. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan. Jadi yang 1 minggu yang terakhir itu dibagi menjadi 2. Di tengah-tengah itu dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi ini adalah waktunya perjanjian dan ini adalah waktu untuk penganiayaan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi ini disebut sebagai 7 tahun pencobaan besar. Saya tidak bisa tulis di situ. Jadi 1 minggu yang terakhir itu bicara mengenai 7 tahun kesengsaraan besar. Di akhir pekerja antikristus itu bekerja sampai 1 minggu yang terakhir itu. Kesimpulannya, kita kembali ke ayat ini lagi sekarang. Dan Daniel, apakah kita ingin mengerti? Dan apakah kita ingin siap? Apakah kita ingin siap untuk waktu itu? Untuk akhir dari 70 tahun nubuat yang Daniel lihat dan baca di kitab Yeremia. Untuk akhir dari 70 minggu atau 70 masa, dan kamu dan saya sedang hidup di akhir zaman. Untuk hari penghakiman yang terakhir, apakah kita siap? Untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa memiliki wahyu ini, dan untuk kita bisa diselamatkan, saya percaya kita itu perlu untuk orang-orang yang sangat dikasihi, dan saya percaya kita adalah orang-orang itu. Itu sebabnya kita di sini, dan saya berdoa kita akan menjadi, kan kita selalu menunggu ingin naik ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi seperti yang kita mulai di pelajaran ini, kita dasarnya itu harus benar dulu. Kita harus sadar dulu kenapa umat Israel itu ditawan ke Babel dulu. Mari kita bertobat mengenai hal itu dulu. Dan saya percaya di saat kita melakukan hal itu, di saat kita panjatkan doa seperti Daniel, baru kita bisa menjadi orang-orang yang sangat dikasihi, yang akan menerima pengertian dan diselamatkan di akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan kami melalui Daniel, dan kami sangat bersyukur Engkau telah menyiapkan kami. Dan Bapa kami percaya Engkau sedang memanggil dan menantikan umat-Mu untuk bertobat di akhir zaman ini. Dan kami melihat hal-hal yang sedang terjadi di keliling kami, dan bahkan kami nonton berita. Bapak, kami sedang berpikir kapan itu akhir zaman. Apakah akhir zaman itu sedang datang? Tetapi Bapak, sebelum itu semua, bantu agar kami semua mikir dulu bagaimana caranya untuk kami itu bisa bertobat. Bagaimana caranya saya bisa bertobat untuk keluarga saya, gereja saya, bangsa saya. Dan bantu
agar kami tuh bisa menjadi seperti Daniel. Dan Bapa, saya berdoa Engkau akan izinkan kami semua, Jemaat Gereja Sion, untuk menjadi orang-orang yang sangat dikasihi. Bantu kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu, dan bantu kami menjadi orang-orang yang mengikuti, mentaati kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.